Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pendengar siang, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini. Kita masih dipertemukan olehnya di 905 FM Radio Ambal Denta Suara Syiar Islam Anda dalam bikin program Bincang Ramadan. Edisi hari ini di malam yang keempat Ramadan 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi SAW kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar sia, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dhahiran wa batinan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa kita sapa pendengar yang ada di studio yang menemani kita di malam hari ini. Semoga juga senantiasa sehat. Dan pendengar sia, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan hadir menemani malam Anda di malam Ramadan untuk mengambil hikmah dari betapa luar biasa kenikmatan-kenikmatan dan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Dan tentu saja salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa setia menemani kita dari Ramadan ke Ramadan dan senantiasa memberikan pencerahan bagi kita semua. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Muhammad Zainul Arifin Zain atau yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini masih dalam kondisi fit ini kayaknya dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap selalu menemani Amin amin. panjenengan dalam program interaktif. Harus sabar dan ekstra fit ini. Insya Allah. Karena kalau kegiatan jenengan ini kan kalau Ramadan begitu luar biasa ini. Baiklah pendengar sia, untuk mempersingkat waktu marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, para pendengar, pemirsa dan pemerhati Radio Ambel Denta dimanapun panjenengan sedaya berada, alhamdulillah sampai malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih merasakan indahnya nikmatnya bulan suci Ramadan yang malam hari ini telah masuki malam yang keempat. Sejenak mari kita merenungkan satu hadis Nabi SAW terkait tentang begitu mulianya, begitu istimewanya, berharga dan bernilainya bulan suci Ramadan. Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad juga hadis ini disebutkan secara substansi meskipun dengan redaksi yang berbeda-beda. Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, Imam An-Nasa'i juga, Imam At-Tabrani, Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya hadis ini secara substansi tidak bisa diragukan lagi akan kebenarannya. Terkait hadis ini saya bacakan satu redaksi dari Imam Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Falamma ruqiyah ad-darajatal ula faqala amin. Summa ruqiyah as-saniyah faqala amin. Summa ruqiyah as-salisata faqala amin.
Falamma nazala qalu ya Rasulullah sami'naka antakula amin salah samarat. Sesungguhnya Nabi pernah suatu ketika naik mimbar untuk berkhutbah. Saat Nabi naik pada tingkatan yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Kemudian naik lagi ke tingkat yang kedua, Nabi mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga amin. Setelah Nabi turun dari mimbar, sahabat yang mendengar bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, kami telah mendengar engkau mengatakan amin saat naik mimbar sampai 3 kali. Dan satu riwayat, alama amin ya Rasulullah. Untuk apa engkau berkata amin saat naik mimbar sampai 3? Faqala atahni Jibril. Saya ketika mau naik mimbar, Jibril datang pada saya. Jibril berkata, faqala ya Muhammad, syaqiya abdun adraka Ramadan summan salakha minhu walam yughfar lahu. Fakultu amin. Wahai Muhammad, mudah-mudahan seorang hamba celaka apabila dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, sedangkan dosa-dosa dia masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyatakan amin. Kemudian sumakola Jibril, ya Muhammad, syaqiya abdun adraka walidayhi au ikhdahuma falam yudkhilahul jannah. Jibril berkata lagi, wahai Muhammad, celakalah hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi kedua orang tuanya tidak bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Fakultu amin. Sumakola Jibril, ya Muhammad, syaqiya abdun zukirta indahu falam yusolli alaika. Fakultu amin. Jibril kemudian berkata lagi, wahai Muhammad, mudah-mudahan celaka seseorang yang apabila mendengar nama kamu disebut, tapi dia tidak mengucapkan tidak mengucapkan selawat kepada kamu. Kemudian aku berkata amin. Hadis ini jelas Nabi menyatakan 3 perkara ini sangat penting dan sangat diperhatikan oleh malaikat Jibril. Dan ini juga diiyakan, diaminkan oleh Rasul. Yang pertama adalah peluang yang sangat besar, kesempatan yang sangat berharga, peluang emas. Siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nabi mengaminkan karena betul kata malaikat Jibril, mudah-mudahan celakalah orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan berlalu, sedangkan dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Bagaimana tidak? Di bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi limpahan rahmat, ampunan, dan pahala yang begitu besar yang dilipat gandakan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Tapi hamba tersebut tidak mampu meraih semua limpahan tersebut. Ini yang perlu kita renungkan. Siapapun yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan,
ini adalah peluang yang emas, apalagi bulan ini sudah dinanti-nantikan kehadirannya. Mereka yang sudah menantikan sejak 2 bulan yang lalu lewat, kita sering mendengar doa-doa yang dilantunkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna dan sampaikan kami. Itu sedari 2 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Jadi di sini 3 hal yang penting dalam hidup, yakni yang harus kita rindukan, kita nantikan, kita perhatikan adalah bulan Ramadan. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jangan malas, jangan lupa untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. 3 hal penting ini. Ramadan, nah itu saat ini kita sudah berada di dalamnya. Ambil kesempatan yang sangat berharga ini, manfaatkan setiap detik, menit, siang, malam, hari-harinya dengan banyak beramal soleh, dengan banyak beribadah kepada Allah, sembari terus meminta ampunan atas semua dosa-dosa kita. Bukan berarti kita beramal, beribadah, minta ampunan harus menunggu bulan suci Ramadan, tidak. Peluang lebih besar ada di dalam bulan Ramadan. Karena itu raihlah kemuliaan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, apalagi sangat beruntung sekali untuk Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini kita diberikan cuaca yang sangat menyenangkan hawanya, yang biasanya Ramadan ini sesuai dengan maknanya. Ramadan ini artinya membakar, panas. Di setiap musim Ramadan mesti panas. Jarang sekali ada Ramadan yang bertepatan dingin ini berjalan, sangat jarang sekali. Tapi kayaknya ini kita perhatikan sejak hari yang pertama sampai hari yang keempat malam ini. Cuacanya sangat mendukung. Kita diberi cuaca yang sangat sejuk. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di dalam satu hadis Nabi ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis, ketika Nabi mendapati bulan Ramadan itu dengan cuaca atau hawa yang sejuk, Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, alaikum bil ghanimatil baridah. Alaikum netepono sira kabeh bil ghanimatil baridah. Ayo sing temenan jejeko, sing mempeng mencari keuntungan di musim yang sejuk. Musim yang dingin ini. Sahabat bertanya, faqalu mal ghanimatul baridah ya Rasulullah? Apa itu keuntungan yang sejuk? Qala asyamu fisyita, yaitu berpuasa di musim hujan. Nah kebetulan sekarang pun masih gerimis, masih hujan, ini hari keempat. Dan sepertinya kalau kita melihat gejala-gejalanya ini, ya Pak, insya Allah akan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ini satu keuntungan yang semestinya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berpuasa dengan cuaca yang sangat menguntungkan. Ini yang tidak menguras tenaga. Karena kalau panas kita tahu sendiri, kita cepat lelah. Dan puasa pun terasa berat. Tapi bagaimanapun juga, kita sebagai umat Islam, apabila mendapati bulan Ramadan, kalau kita sudah balik, kita akal sehat, kita tidak bepergian, kita tidak
dalam keadaan sakit kita masih diberi kekuatan, kita wajib berpuasa. Dan kita tidak boleh mengingkari kewajiban puasa. Kalau kita mengingkari kewajiban puasa, membenarkan tidak puasa itu diperbolehkan, meskipun tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka itu bisa menjadikan kita murtad. Itu mudah-mudahan Ramadan tahun ini yang kita diberikan cuaca yang sangat sejuk, cuaca yang dingin, mudah-mudahan ini menjadi nilai lebih dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam di bulan Ramadan, terutama puasa kita ini mampu kita sempurnakan atau lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bukan sekedar puasa menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, mampu menahan, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan maksiat, mulai dari telinga, mata, mulut, anggota tubuh yang lainnya. Semoga ini menjadi hari atau Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Amin. Demikian pesan yang kami sampaikan dari Bumi Suci Ampel Denta. 3 hal yang perlu diperhatikan Ramadan. Jangan kita lewatkan begitu saja tanpa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Juga keadaan ketika kita masih diberikan kedua orang tua, kalaupun sudah tidak ada, tetap bukan berarti kewajiban kita berbakti kepada kedua orang telah habis. Tidak. Berbakti kepada kedua orang tua sampai kita meninggal dunia. Bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua setelah meninggal? Jadilah anak soleh. Jadilah anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Jadilah anak yang bisa menyisihkan sebagian harta untuk dihadiahkan kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jangan malas, jangan bosan, jangan lupa untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena di dalam selawat itu Allah berjanji lewat Nabi, siapa yang dalam hidupnya memperbanyak berselawat kepadaku, maka ketika dia telah mati, Allah akan perintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampunan dosa untuk dia sampai hari kiamat. Ini sebenarnya menjadi motivasi kita. Di dalam kitab Takrib, dalam kitab I'anatul Talib ini disebutkan hadis, man aktsara sholata alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqati ayastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang dalam saat hidupnya memperbanyak berselawat kepadaku, maka ketika dia mati Allah perintahkan semua makhluknya untuk mintakan ampunan dosa untuk dia sampai hari kiamat. Ya, mudah-mudahan kita mampu maksimalkan Ramadan tahun ini dengan baik, mampu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua telah meninggal dunia, apalagi yang masih hidup. Jalan kita menuju surga sangat terbuka lebar lewat berbakti kepada keduanya, dan jangan lupa berselawat. Demikian akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya belum closing ini. Baik, pendengar setia dan juga pemirsa TV Ampel Denta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini beberapa pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita, dan nanti Anda bisa ikutan bergabung bersama kita dengan melalui WhatsApp di 0895 32775775. Kita rehat sejenak. Satu tebangakan salam berikan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta, suara syiar Islam Anda.
Ampel Denta. Baik pendengar siang, dan masih bersama 905 FM Radio Ampel Denta, suara syiar Islam Anda, dan masih di bingkai program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Baik pendengar siang, bagi Anda yang bergabung bersama kami, Anda bisa berkirim WhatsApp di 0895 327775755, dan nampaknya sudah ada yang bergabung ini Gus. Nampaknya ini ada dari Mas Faisal ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ini absen ini. Assalamualaikum Gus. Ikut hadir, nyimak selalu ini Gus ya. Mudah-mudahan ini jadi. Mudah-mudahan Mas Faisal tambah sehat, tambah makmur, tambah penyemangat untuk Lama tak melaksanakan jumpa. ibadah. Biasanya jumpa di Serambi Ramadan. Di Serambi Ampel. Ya. Baik Gus, kita lanjut perbincangan kita Gus. Masih tentang yang diaminkan oleh baginda Nabi yang pertama ini Gus, tentang orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan ketika melewati Ramadan ini. Bukankah orang yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini dijamin surga ini Gus? Ini bagaimana mungkin seorang tidak bisa mendapatkan ampunan dengan datangnya Ramadan ini Gus? Iya. Artinya orang senang itu kan ada buktinya, ada tanda-tandanya. Di antara bukan sekedar senang. Kalau sekedar senang aja datang Ramadan kemudian tidak puasa, tidak sholat, ya sama saja. Ini kan namanya senang yang palsu. Ya. Palsu. Ya. Jadi senang itu harus kita buktikan. Kita senang dengan kehadiran Ramadan, di situ kita memuliakan Ramadan dengan berpuasa, dengan menjaga diri kita jangan sampai berbuat yang bisa merusak kehormatan Ramadan, dan jangan sampai termasuk orang yang tertipu ya, tertipu dengan hanya sekedar senang. Memang ada hadisnya, man farika bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Hanya bermodal senang saja masuk surga. Bukan hanya itu memang kalau kita senang umpamanya dan kita punya azam yang baik, punya azam, nanti kalau saya bertemu saya akan sungguh barang mendapati Ramadan, dia nggak punya umur. Nah ini mungkin ya bisa mendapatkan ampunan karena seandainya dia punya umur, karena dia punya azam yang baik. Nah, jadi mungkin kalau katanya Ustadz Salam tadi, bagaimana tidak bisa diampuni, padahal katanya senang saja sudah dosanya diampuni semuanya. Iya, itu senang yang ada tanda-tanda kesungguhan senangnya ya. Ada bukti likulli syai'in alamah. Kalau sesuatu itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Tanda kita betul-betul senang adalah kita buktikan setelah kita masuk Ramadan, kita bersemangat dalam ibadah, dalam amal soleh, semangat dalam menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak kehormatan. Masya Allah. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata cinta ya, atau kata-kata senang saja. Cinta aja diwujudkan. Bukti, ya. Aku cinta Nabi tapi nggak cinta fakir miskin. Aku cinta Nabi tapi malas berselawat. Lah ini kan pengakuan yang dusta. Ya. Pengakuan dusta. Jangan sampai kita ini hanya cuma mengaku-aku. Tadi baca selawat. Jangan lupa. Kalau kita cinta pada Nabi, buktikan. Kita ikuti semua tuntunan beliau. Kita berbanyak berselawat. Kepada Nabi SAW. Baik Gus, untuk yang kedua tadi Gus, yang diaminkan oleh Rasulullah adalah orang yang orang Jawa menangi hidupnya kedua orang tua, tapi tidak menjadikan itu sebagai sarana untuk mendapatkan surga Allah. Kemudian ketika berita ini sampai kepada orang-orang yang tidak ngaputi kedua orang tuanya, ini apa yang dilakukan? Dia tidak mendapati masa hidupnya.
Jadi sudah saya singgung tadi, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup. Tapi kewajiban berbakti kepada kedua orang tua adalah sampai kita meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Ini pernah ditanyakan kepada Rasul oleh para sahabat. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti mendoakan, mengirimkan sedekah untuk kedua orang tua, berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan kedua orang tua kita semasa masih hidup, menyambung saudara, menjadi anak yang soleh. Ini di antara hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi ini cara-cara bakti kepada orang. Jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang baik dengan saudara sendiri. Orang tua masih hidup, kalau kita baik dengan saudara kita, adik kakak kita, orang tua tentu saja senang. Kalau kita menjadi anak soleh, berbakti, sholat, kita mencari ilmu, kita berbuat baik, orang tua pun juga senang. Nah, begitu cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Hanya jalan. Terus kemudian begini Gus, problem orang itu kan secara psikis terkadang itu muncul ketika dihadapkan dengan sesuatu yang membekas di dalam hati. Seumpama ini Gus, ada anak yang memang dari kecil ia tidak diperhatikan oleh orang tuanya, bahkan cenderung mungkin dimanfaatkan oleh orang tuanya demi kepentingan orang tuanya, sehingga tumbuh rasa dendam di dalam diri anak ini. Ini bagaimana untuk mengatasi yang demikian ini? Ya saudaraku yang seiman dimanapun Anda berada, bagaimanapun juga orang tua kita ini wajib kita memuliakannya. Sekalipun orang tua kita ini selalu menyusahkan kita, ingat kita ini ada juga karena orang tua. Dan Allah sendiri sudah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua apapun keadaannya, kecuali kalau kita diperintah untuk berbuat maksiat. Kita boleh menolak, tapi dengan cara yang halus. Sekalipun orang tua kita tidak beriman, kita wajib menghormat. Wasohibuhuma fid dunya. Tetap bersamai mereka dengan baik. Untuk masalah keimanan ini urusan nanti di akhirat. Hanya ketaatan itu tetap harus kita wujudkan antara orang tua dengan anak, asal tidak durhaka kepada Allah. Ta'ata alal khalqi fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan itu wajib bagi makhluk di dalam durhaka kepada Allah, termasuk orang tua. Karena orang tua ini kunci. Di dalam Ihya, kitab Ihya, Imam Al-Ghazali menuturkan satu hadis qudsi ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, man barra walidayhi wa aqqani katabtuhu baran li. Wa man aqqa walidayhi wa barrani katabtu aqqan li. Wahai Musa, ketahuilah, siapa yang berbuat baik kepada kedua orang walaupun dia durhaka kepada saya, maka aku tetapkan dia telah berbuat baik kepada saya. Dan siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, meskipun dia baik dengan saya, maka aku tetapkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini Allah
begitu memperhatikan hak-hak kedua orang tua kita yang memang harus selalu kita perhatikan. Makanya Nabi sampai menyampaikan dalam satu hadisnya riwayat Imam Ibnu Hibban, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi memang ridhonya Allah sudah diletakkan di ridho kedua orang tua. Jadi Allah telah mengamanatkan ridhonya diletakkan kepada orang tua. Jadi raih ridho Allah pada ridho kedua orang tua. Ini penting sekali. Perhatikan kepada siapapun yang ingin mendapatkan keberhasilan dalam segala urusannya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi sempitnya hidup, sulitnya hidup ini bisa menjadi bahan renungan kita yang harus kita perbaiki, mungkin hubungan kita dengan kedua orang tua. Di antaranya, meski masih ada faktor-faktor yang lain. Itu artinya birrul walidain ini tidak harus seagama atau satu keyakinan, Gus. Tidak. Kalau urusan lakum dinukum waliyadin, hanya wajib taat itu pada selain kemaksiatan kepada Tuhannya. Jadi kalau orang tua menyuruh buat maksiat, ya kita wajib menolak. Tapi sekali lagi, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua dengan cara yang halus. Masya Allah. Baik Gus. Dan ini sudah ada yang bergabung bersama kita di malam hari ini. Ada Mas David yang ada di Rangkah ini Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Gus, mana yang lebih dahulu atau yang diutamakan, menuntut ilmu sama disuruh membantu orang tua dengan waktu yang bersamaan Gus? Menuntut ilmu sama, ini sama-sama kita pertimbangkan. Ini kan untuk dua pilihan. Kalau dua pilihan itu sama-sama wajib, ya kita harus membandingkan, menimbang mana yang lebih perlu untuk kita dahulukan, mana yang tidak. Tentu saja Anda yang lebih tahu. Kalau ilmu ini yang dicari wajib, misalnya yang tidak bisa tidak, kita mesti membutuhkannya, seperti ilmu sholat. Kalau pas kita menuntut ilmu yang kita sendiri belum membutuhkan, seperti bab haji atau bab kita lagi. Nah, ini memang harus kita timbang-timbang mana faedahnya yang lebih besar. Kalaupun dua hal ini, yang satu wajib atau yang satu sunnah, ya tentu saja ini yang wajib yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan kan yang wajib. Jadi ini pilihan-pilihan ini kalau sama-sama wajib atau sama-sama sunnah. Kalau bagi mereka yang masih belum istiqomah, belum bisa mengendalikan nafsu, maka cari yang paling berat. Yang paling berat untuk dikerjakan, karena tidak ada yang paling berat dikerjakan kecuali itu pasti benar, karena bertolak belakang dengan nafsu. Berbeda kalau orang ini sudah istiqomah, sudah lurus, wayai besopoin, tidak pernah meninggalkan. Nah, orang yang seperti ini kita timbang-timbang itu mana yang lebih penting. Jadi kembali ke pribadi orang sebelumnya. Jadi kalau orang itu masih nafsunya masih main, belum bisa konsisten, belum bisa bijaksana, maka cari yang lebih berat menurut kamu. Ini kalau sama-sama wajib ya. Sama-sama wajib. Kalau satu wajib satu sunnah, nggak usah pakai dalil. Sudah pasti ini. Ini pilihan-pilihannya sebenarnya banyak. Jadi kita lihat dulu, kalau syariat tidak menjelaskan, ulama tidak menjelaskan, tidak ada pendapat, maka kita kembalikan pada diri kita. Secara nurani. Secara nurani. Jadi tetap kita kembali pada aturan. Mana yang harus kita ambil, kalau ada tuntunan, yaitu yang kita pakai. Selama kita ada tuntunan, baru kita kembalikan diri kita. Dan kita kembalikan diri kita lihat,
Kalau nafsu kita ini masih ya terkadang ya, masih labil ya, nafsu kita ini masih labil, ya ambil yang paling berat. Tapi kalau sudah stabil, ya cari mana yang lebih besar faedahnya. Gitu. Baik Gus, dan begitu Mas David ya yang ada di Rangka, ya semoga malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Jadi kita sendiri yang bisa menimbang sampai di mana tingkat urgensitasnya antara menjalankan perintah orang tua dengan ilmu yang hendak dicari saat itu. Kalau memang ilmunya memang harus terutama untuk menjalankan kewajiban kepada Allah, ya itu kalau dihadapkan pada dua pilihan yang harus memilih salah satu ya. Dan itu pun juga harus menyampaikan ke orang tua Gus dengan cara yang baik juga. Kalau kita memilih ilmu itu yang lebih penting, umpamanya kita memandangnya seperti itu. Kira-kira kalau kita meninggalkan orang tua kita ini gimana? Bisa nerima apa tidak? Nah ini kita juga bisa menimbang ya, secara urgensitasnya dan secara sama-sama menguntungkan gitu ya. Untuk ke orang tua ya kita sampaikan ya tetap ya kita jangan sampai membuat orang tua ini murka gitu intinya. Jadi kita juga minta maaf dengan baik, kita kasih insya Allah kalau orang tua itu bijak, kalau kita kasih penjelasan ya diberikan pengertian insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga dapat pilihan yang terbaik. Insya Allah kalau kita niat baik, insya Allah yang menyetel ya, menata hati orang tua, insya Allah akan dapat pertolongan. Setelan pusat itu nanti. Baik, pendengar Sia 905 FM dan juga pemirsa TV Ampel Denta yang dirahmati Allah. Kembali kita break sejenak, bincang Ramadan akan kita lanjut setelah satu tembang berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel Denta, suara syiar Islam Anda. Every single step I make, for every single dream I had, for every minute I will never let you go. Untuk setiap langkahku buat, untuk setiap mimpiku dapat, untuk setiap waktu ku kau jangan tinggalkan. I'm afraid this might be the last month of my life. Forgive me, Ya Allah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya
Baik pendengar saya 905 FM Radio Ampel Denta dan juga pemirsa TV Ampel Denta yang berbahagia, kita kembali di Bincang Ramadan yang juga pada kesempatan dini hari ini tanpa terasa ini sudah di menit yang ke-59, ini lepas dari pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan oleh karena itu akhir jumpa kita, mari kita simak closing statement dari narasumber kita. Moga Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, pemirsa, pemerhati Radio Ampel Denta. Waktu terus berjalan, Ramadan 3 hari telah berlalu. Yang seharusnya kita lakukan adalah terus melakukan evaluasi tentang apa yang telah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Mumpung masih ada kesempatan, segera lakukan perbaikan. Ingat, setiap menit, detik, siang, malam, hari, bulan Ramadan ini sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai tinggi dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul, seperti yang diterangkan oleh para ulama, seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang dekat kepada Allah terdahulu kita. Ketika masuk bulan Ramadan, kalau di pondok pesantren, sampai hari-harinya hanya dipakai untuk mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Dan kita pun sampai saat ini juga, untuk saya ya setiap hari ya tetap mencari ilmu, mengajarkan ilmu. Ini memang tidak ada yang lebih utama di atas muka bumi ini. Amal yang pertama adalah mencari ilmu. Dan memang ada keutamaan sampai Nabi menyebut sendiri dalam satu hadisnya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu fi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Siapa yang hadir di majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan catat setiap telapak kaki yang melangkah itu ibadah senilai selama 1 tahun. Dan Nabi sampai mengatakan dalam akhir sabdanya, wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dan dia akan bersamaku nanti di bawah ars. Artinya surga yang ada di bawah ars ini adalah surga yang tertinggi, ya, di surga Firdaus. Itu sekali lagi lewat bumi Ampel Denta. Seperti yang telah saya singgung dalam hadis yang banyak diriwayatkan para ulama. Malaikat Jibril berdoa dan doa Jibril diaminkan oleh baginda Nabi. Tentang bulan suci Ramadan, siapapun yang mendapati bulan suci Ramadan tapi sampai Ramadan telah melewati masa-masanya, sedangkan orang tersebut dosa-dosanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka didoakan malaikat, mudah-mudahan orang itu termasuk orang yang celaka. Fa'abadahullah, dijauhkan dari Allah, wa adkhalahu annar. Nabi pun mengaminkan. Ini jelas-jelas Ramadan ini harus kita perhatikan, kita prioritaskan. Bukan dalam urusan dunia kita, tapi akhirat kita. Kita rehat sejenak. Bahkan di bulan Ramadan ini yang sangat dianjurkan Nabi bukan hanya berpuasa, mencari ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, istri berbakti kepada suami. Bukan hanya itu. Tapi Nabi menekankan untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, iktikaf di dalam masjid.
Sampai Nabi menyebut secara khusus itikaf di bulan Ramadan. Dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, man i'takafa asyran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Siapa yang itikaf di masjid 10 hari di dalam bulan Ramadan, maka dia seperti telah melaksanakan 2 kali ibadah haji dan 2 kali ibadah umrah. Lebih daripada itu, kalau itikaf itu dilakukan di 10 hari yang terakhir, Nabi mengatakan, man i'takafa ma'i falya'takif fil asril awakhir. Siapa-siapa yang ingin itikaf bersama saya, maka itikaflah di 10 hari yang ini di antara keistimewaan iktikaf di masjid di selama bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Artinya saudaraku, bukan kita berbuat baik, semangat, iktikaf, baca Quran, tadarus dan sebagainya itu hanya kita lakukan di bulan Ramadan, tidak. Jangan menunggu Ramadan. Kalau kita bertemu, nah inilah kesempatan yang sangat berharga. Makanya orang yang Ramadannya itu dianggap berhasil, bukan dia mendapat pakaian baru, mendapat istri baru. Tapi setelah Ramadan, ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Ini harapan kita. Inilah orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami wejangkan, kami sarankan, bukan hanya untuk panjenengan saja tapi juga untuk diri saya sendiri. Mari bersama-sama, semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada kami dan juga pendengar setia Sebelum Rasul Memam dan juga pemirsa TV Ampel Tentah. Baik, pendengar setia yang dirahmati Allah dan juga pemirsa TV Ampel Tentah yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan demikian maka usai sudah bincang Ramadan edisi malam hari ini, dan semoga ada keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan juga ilmu-ilmu yang telah tersampaikan menjadi ilmu yang manfaat, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita zahiran wa batinan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan akhirnya salam sampaikan terima kasih pada pendengar setia yang sudah ikutan bergabung bersama kami. Dan Anda juga esok hari insya Allah bisa berjumpa kembali di Bincang Ramadan edisi esok hari, tetap di 905 FM Radio Ampel Tentah, dan insya Allah tetap di TV Ampel Tentah. Akhirnya salam, mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.